Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa berbuat baik kepada para hamba, yang bila kita mensyukuri setiap pemberiannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat di waktu berikutnya. Selawat serta salam kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas ketaatan kepada Rasulnya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab adab, masih membahas tentang adab niat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sebutkan hadis berikutnya yang menunjukkan tentang pentingnya niat di dalam amal, karena sesungguhnya amal itu bergantung dengan niatnya. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian pula Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin asdaqa imra'atan sadaqan wallahu ya'lamu annahu la yuridu ada'ahu ilaiha fagharraha billahi wastahalla farjaha bil batili laqiyallaha yawma yalqahu wa huwa zanin. Wa ayyuma rajulin iddana min rajulin daynan wallahu ya'lamu minhu annahu la yuridu ada'ahu ilaihi fagharrahu billahi wastahalla ma lahu bil batili laqiyallaha azza wa jalla yawma yalqahu wa huwa sariq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mana saja, siapa saja yang
berjanji memberikan mahar kepada seorang wanita untuk pernikahannya. Siapa saja dari seorang laki-laki yang menetapkan mahar untuk seorang wanita agar dia bisa menikahinya, sementara Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya dia tidak ingin, laki-laki tersebut tidak ingin menunaikan mahar itu kepadanya, lalu dia menipu wanita tersebut dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala dan menghalalkan kemaluannya dengan cara yang batil, maka dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dia seorang pezina. Dan siapa saja yang berhutang kepada orang lain dengan sebuah hutang, sementara Allah mengetahui darinya bahwasanya dia tidak ingin membayarkan hutang itu kepadanya, lalu dia menipu orang tersebut dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala dan menghalalkan hartanya dengan cara yang batil, maka dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla pada hari pertemuan dengan Allah dalam kondisi dia seorang pencuri. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kembali hadis ini, kembali lewat hadis ini yang kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa dengan niat buruk maka sebuah hal yang boleh itu menjadi haram, sebuah hal yang halal menjadi terlarang. Dan sesuatu apa saja yang tidak ada dosa padanya karena niat yang buruk menjadi sesuatu yang memiliki dosa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah memang dengan niat amalan menjadi sirna ketika niat tersebut adalah niat yang jelek, niat yang buruk. Dan sebuah amalan dengan niat akan menjadi besar pahalanya. Sebagaimana pernyataan Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, rubba amalin saghirin tu'adzimuhu an-niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Terkadang bisa jadi amalan yang kecil itu diperbesar oleh niat, dan betapa banyak amalan yang besar itu menjadi kecil oleh niat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan bukan hanya kecil, bahkan sirna. Dengan niat maka para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sesuatu itu menjadi beda. Ketika diniatkan menjadi niat kebaikan, maka jadilah sesuatu itu sesuatu yang menjadi kebaikan, insyaallah ta'ala. Paling tidak orang tersebut akan dicatat dengan niat kebaikan. Demikian pula apabila sesuatu itu diniatkan dengan niat keburukan, niat kejelekan, maka jadilah sesuatu itu dicatat menjadi kejelekan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kembali ya, kita simpulkan bahwasanya segala sesuatu yang telah kita sebutkan ini, dalil-dalil baik itu dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW sebelumnya, menegaskan kepada kita apa yang diyakini oleh seorang muslim dan mukmin tentang pentingnya niat dan besarnya kedudukan niat. Oleh karenanya seorang mukmin
membangun seluruh amalnya di atas niat yang baik. Sebagaimana seorang mukmin, dia akan mengerahkan segala kemampuannya untuk beramal, sehingga dia tidaklah beramal kecuali dengan niat, agar dia tidak membiarkan amalnya sia-sia tanpa niat, karena niat itu merupakan roh dari amal tersebut. Bahkan tonggaknya, kebenaran amal tersebut itu berasal dari kebenaran niat, dan rusaknya amal tersebut disebabkan karena rusaknya niat. Amal tanpa niat maka pelakunya akan mengalami kerugian. Bahkan amal dengan niat yang buruk, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban, bahkan bisa jadi dia mendapatkan kemurkaan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin meyakini bahwa niat itu bisa jadi antara dua rukun atau syarat dari amal tersebut. Walaupun para ulama mereka berbeda pendapat, apakah niat itu merupakan syarat bagi amal ataukah rukun? Wallahu ta'ala alam, pendapat yang kuat adalah bahwasanya niat itu adalah syarat bagi amal tersebut. Seorang mukmin meyakini bahwasanya niat bukanlah sekedar melafadzkan niat, bukanlah sekedar mengucapkan nawaitu atau usalli saja, bukan juga sekedar hanya hati yang berbicara, maka itu cukup. Namun niat itu adalah gerakan hati, atau kita katakan aktivitas hati, amal hati, tekad dari hati tersebut untuk mengamalkan sebuah amalan dengan tujuan yang baik, agar bisa mendapatkan manfaat atau menolak mudarat, yang semuanya diarahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu kebaikan yang diinginkan adalah kebaikan di dunia dan di akhirat, demikian pula sesuatu yang dihilangkan, sesuatu yang dijauhkan, kemudaratan yang dijauhkan tersebut adalah kemudaratan yang di dunia maupun di akhirat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah tentunya itu semuanya adalah mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin tatkala dia meyakini bahwasanya amal yang berhukum boleh akan berubah menjadi ketaatan tatkala dengan baiknya niat atau niat yang baik, maka dia bersemangat untuk menjadikan apa saja dari perkara-perkara yang boleh ini untuk ditujukan kebaikan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin meyakini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta al-luqmah taj'aluha fi fayyi imra'atika. Hadis riwayat Bukhari.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muawiyah, sesungguhnya tidaklah engkau memberikan nafkah, sesungguhnya tidaklah engkau mengeluarkan harta yang engkau harapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala, melainkan engkau diberi pahala atasnya, sampai pun suapan yang dengannya engkau suapkan ya pada mulut istrimu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, perkara suap, memberikan makanan ke mulut seseorang, ini adalah perkara dunia. Manusia tersebut mampu untuk menyuapkan ke mulut istrinya sendiri atau ke mulutnya sendiri. Seorang istri mampu untuk menyuap makanan itu ke mulutnya sendiri dengan tangannya. Seorang anak juga demikian, seorang orang tua juga demikian. Namun ketika seorang anak, seorang suami, seorang ayah menyuapkan suapan itu ke mulut orang tuanya ketika dia menjadi seorang anak, atau kepada anaknya ketika dia menjadi seorang ayah, atau kepada istrinya tatkala dia menjadi suami, maka ketahuilah ini adalah sesuatu yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara boleh sesungguhnya. Hal-hal yang boleh-boleh saja untuk ditinggalkan atau dilakukan. Namun tatkala ini diniatkan menjadi niat kebaikan, maka ketahuilah di sini bisa menjadi ketaatan. Ini bisa menjadi pahala yang besar apabila diniatkan sebagai bentuk ihsan kepada sesama. Seorang mukmin meyakini bahwasanya ketaatan apabila luput darinya, terlepas darinya niat yang baik, niat yang ikhlas karena Allah, maka jadilah ketaatan itu menjadi sebuah kemaksiatan yang memiliki berdampak dosa, demikian pula sanksi hukuman. Karena tentunya ketaatan itu, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ketika terlepas dari niat keikhlasan, maka tentunya sebaliknya, niatnya adalah niat yang bisa jadi penuh dengan keriaan, pamer dan seterusnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, begitu juga seorang mukmin, seorang muslim tidaklah meyakini bahwa sebuah kemaksiatan, apa saja bentuk kemaksiatan, ini akan berubah menjadi ketaatan apabila diniatkan dengan kebaikan. Karena memang tidak mungkin sebuah keburukan yang zatnya adalah keburukan ketika diniatkan dengan niat kebaikan ini menjadi ketaatan. Kita contohkan memelihara anjing dengan maksud untuk berbuat ihsan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Irhamu man fil ardi yarhamka man fis sama." Kasih sayangilah apa saja yang ada di permukaan bumi ini, maka zat yang di langit akan menyayangimu. Niat seperti ini lalu seseorang
memelihara anjing, lalu dia memberikan makanan dan minuman kepada anjing tersebut dan meletakkannya di rumah, maka kita katakan ini sebuah kesalahan. Karena itu merupakan kemaksiatan. Dengan niat kebaikan, maka tidak akan bisa merubah hal tersebut menjadi ketaatan. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Maniktana kalban illa kalba saydin au ardin au masyiatin nuqisa min ajrihi qiratani kulla yaumin." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang memelihara anjing, bukan anjing berburu, bukan anjing penjaga lahan pertanian, bukan anjing penjaga hewan ternak, maka berkurang dari pahalanya setiap harinya 2 qirat, yaitu 2 gunung. Karena qirat adalah seperti gunung yang besar. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Niat baik tidaklah merubah sebuah kemaksiatan menjadi ketaatan. Seseorang yang berupaya untuk mencari nafkah dan rezeki, berupaya untuk menafkahi diri atau kedua orang tuanya atau anaknya atau siapapun yang ingin dia beri nafkah, maka dengan niat mencari nafkah seperti ini, lalu dia menjual diri, atau kita katakan berbuat zina, atau menjual hal-hal yang diharamkan, atau dia berbuat riba, atau apa saja dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan niat kebaikan memberikan nafkah, mencari nafkah untuk keluarga, tidaklah menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat yang baik, bukan lantas sebuah kemaksiatan menjadi ketaatan atau sebuah keharaman menjadi kebolehan. Tidak demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tidak lantas dengan niat untuk menafkahi diri, menafkahi keluarga, menafkahi anak dan istri, seperti kata Nabi SAW, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah, wa in kana kharaja yas'a ala waladaini syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah, wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'uffuha fahuwa fi sabilillah." Apabila seseorang itu keluar dari rumahnya berusaha untuk mencari nafkah, menafkahi anaknya yang masih kecil, maka dia di jalan Allah, fi sabilillah. Apabila seseorang itu keluar mencari nafkah untuk menafkahi 2 orang tuanya yang sudah tua renta, maka dia fi sabilillah. Apabila seseorang itu keluar dari rumahnya mencari nafkah untuk menafkahi dirinya yang dengannya dia menjaga kehormatan dirinya, maka dia fi sabilillah. Ini hadis riwayat Tabrani. Bukan lantas dengan niat seperti ini, tatkala dia berinteraksi dengan kemaksiatan, keharaman, seperti keluar dari rumahnya untuk berbuat riba, untuk mencuri, merampok, menjual diri, menjual barang-barang yang diharamkan, bukan lantas kemaksiatan tersebut menjadi ketaatan dengan niat kebaikan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Karena jelas hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang dilarang, kemaksiatan-kemaksiatan tersebut tidak akan menjadi ketaatan atau menjadi kebolehan ya dengan sekadar niat belaka. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Untuk mendapatkan rizki yang halal, tentunya dengan cara yang halal pula. Semua rezeki datang dari Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya adalah halal dan baik. Maka berikutnya kita memilih untuk diri kita, apakah kita mengambil rezeki tersebut dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala yang halal, ataukah dengan cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala yang haram. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa ajminu fit talab, dan berbaguslah dalam mencari rezeki. Inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha." Sesungguhnya sebuah jiwa tak akan mati sampai dia mengambil semua rezekinya. Wa in abuta anha, walaupun lamban rezeki itu darinya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa ajminu fit talab, dan perbagus dalam mencari rezeki. Khudhu ma halla, ambil apa saja yang dihalalkan. Wada'u ma hurrima, dan tinggalkan apa saja yang diharamkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemaksiatan-kemaksiatan, keharaman-keharaman, larangan-larangan tidak akan berubah menjadi ketaatan dan sebuah hal yang menjadi kebolehan hanya sekadar dengan niat baik saja. Betul kita katakan dengan niat yang baik, maka sebuah perkara yang boleh itu menjadi ketaatan. Ketika kita makan makanan dan kita niatkan agar makanan tersebut ya, menjadi energi bagi kita nantinya di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah proses memakan makanan tersebut ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berjalan, sekedar berjalan, namun kita niatkan dengan berjalan tersebut agar kita menjadi sehat, agar bisa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berjalan itu akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya dari perkara-perkara yang boleh ketika diniatkan dengan niat kebaikan, maka dia akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun dengan niat kebaikan tak berlaku bagi keharaman-keharaman, bagi larangan-larangan. Ketika diniatkan dengan niat kebaikan, maka taklah hal itu berubah menjadi ketaatan dan kebolehan. Demikian. Seseorang yang menghibahi orang lain, seseorang yang menghibahi dan mengunjing orang lain yang tidak ada maksud apapun
Tidak ada tujuan maslahat apapun dari ghibahnya. Tidak seperti yang dinyatakan oleh para ulama tentang kebolehan ghibah tersebut. Tidak ada pada tindakan ghibahnya. Bukan maksudnya adalah untuk memelihara agama dari orang yang diribahinya. Bukan maksudnya adalah untuk memelihara harta dari orang yang diribahinya. Bukan maksud untuk memelihara dirinya dan keluarganya, kehormatannya atau kehormatan orang lain dari orang yang diribahinya. Tidak ada maslahat yang besar dan tidak ada kemudaratan yang ingin dihindarkan dari ghibahnya tersebut. Hanya sekedar keinginannya saja. Tidaklah dengan niat yang baik lantas hal ini menjadi halal dan boleh atau menjadi ketaatan, demikian. Bahkan tetap saja ancaman berlaku bagi orang yang melakukan ghibah tersebut. Demikian pula seseorang dengan niat baiknya membangun masjid, namun dia cari dengan cara yang haram, dengan cara dia mencuri, dengan cara dia melakukan riba, atau dia menjual diri, atau dia berjudi, atau dia menjual barang-barang yang diharamkan, bermaksud untuk membangun masjid, maka niat yang baik tersebut tidaklah menjadikan sebuah kemaksiatan itu menjadi ketaatan atau perkara yang dibolehkan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan tidak akan diberi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik, demikian. Menggalang donasi untuk korban bencana alam, menggalang donasi untuk bantuan-bantuan kemanusiaan, namun dilakukan dengan cara mengadakan konser musik, atau hal-hal yang terlarang lainnya, maka ketahuilah hal seperti ini tidaklah menjadikan sebuah perkara yang diharamkan ini menjadi ketaatan dan sebuah hal yang dihalalkan, walaupun dengan niat yang baik. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Semua bentuk niat-niat baik, namun dilakukan dengan cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala maupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menjadikan perkara yang dilarang tersebut, larangan-larangan, kemaksiatan-kemaksiatan, keharaman-keharaman itu menjadi ketaatan dan menjadi perkara yang dibolehkan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini penting untuk kita tegaskan, Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat itu bukan hanya satu hal saja, yaitu niat belaka. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga melihat kepada amalannya. Karena niat baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah haruslah diiringi dengan cara yang baik.
Niat yang bagus harus diiringi dengan cara yang bagus. Niat yang benar haruslah diaplikasikan dengan cara yang benar. Karena itu memang syarat agar bisa diterima amalan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memandang kepada bentuk-bentuk fisik kalian, penampilan kalian, casing. Allah tidak melihat kepada casing, tampilan lahiriah yang bersifat materi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak melihat kepada harta-harta kalian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Jadi bila hati tersebut bagus, maka akan memunculkan niat yang bagus. Berikutnya akan menghasilkan amalan yang bagus. Namun tidak cukup dengan niat yang bagus saja. Namun ketika diaplikasikan dengan cara yang tidak bagus, maka juga tidak baik. Pernah kita sampaikan ya, bahwasanya ada perkataan Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala tatkala beliau mengomentari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kehidupan, kematian dan kehidupan agar Dia menguji kalian siapa yang terbaik amal. Beliau mengatakan yang terbaik amalnya itu akhlasuhu wa atwahu, yang paling lurus dan yang paling tepat. Innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amalan itu apabila dia tulus namun tak tepat, maka tidak akan diterima. Wa idza kana shawaban lam yakun khalisan lam yuqbal. Begitu juga bila amalan tersebut tidaklah tepat. Apabila amal tersebut adalah amal yang tepat namun tidaklah ikhlas, tidaklah tulus. Bila amal tersebut amal yang tidak tepat namun tidak tulus, ya, maka lam yuqbal, tidak akan diterima. Hatta yakuna khalisan wa shawaban, sampai amal tersebut tepat, tulus dan tepat. Jadi amal tersebut akan diterima tatkala dia tulus dalam niatnya, tepat dalam caranya, benar dalam niatnya, benar dalam caranya. Demikian. Bagaimana benar dalam niatnya? Maka disebutkan wal khalisu idza kana lillahi azza wa jalla. Amal yang tulus tersebut apabila ditujukan untuk Allah azza wa jalla. Was-shawabu idza kana 'ala sunnah. Dan amal yang tepat itu apabila sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Jadi para hamba Allah rahimahni wa rahimakumullah, butuhnya kita kepada dua syarat ini, syarat diterimanya amal. Dan ketahuilah syarat diterimanya amal ini bukan hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan di sisi manusia. Coba perhatikan, kita berikan contoh. Bila ada orang yang berniat menafkahi anak dan istrinya, namun dengan cara mencuri, apakah orang yang menjadi korban
pencurian tersebut atau masyarakat yang berhasil menangkap pencuri tersebut, mereka akan bisa membenarkan tindakan pencurian tersebut ketika sang pencuri beralasan dengan niatnya yang baik, yaitu memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Maka kita katakan ini akan semakin membuat marah mereka. Demikian, ya. Seperti itu. Jadi niat yang tulus, niat yang benar itu harus diiringi dengan cara yang benar. Niat yang baik harus diiringi dengan cara yang baik. Niat yang saleh harus diiringi dengan amal yang saleh. Niat yang bagus harus diiringi dengan cara yang bagus. Demikian para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Sebagaimana dalam urusan dunia kedua syarat ini berlaku, maka demikian pula hal ini diberlakukan dalam urusan agama. Demikian para hamba Allah dalam amal-amal ibadah. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, maka jangan berniat untuk melakukan keburukan dan keharaman diniatkan dengan kebaikan, maka ini menjadi ketaatan atau hal yang dibolehkan. Tidak demikian. Seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita cukupkan untuk penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang. Kita buka sesi soal jawab untuk waktu yang tersisa. Insyaallah taala kita mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukum jual beli emas yang dibayar via transfer dan emasnya dikirim jasa kurir atau ekspedisi? Mengingat semakin berkembangnya zaman sekarang ini yang semua jual beli dimudahkan, dan sekarang semakin berkembang bisnis emas mini gold. Bolehkah mengikuti fatwa DSN MUI? Dan bagaimana pula jika barang emas tersebut diganti dengan kurma dan madu? Bagaimana hukumnya, Ustaz? Jika tidak seperti itu, maka kita sebagai penjual akan tertinggal jauh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf untuk hal ini, yaitu untuk fatwa DSN MUI, saya tidak tahu secara persis bagaimana bunyinya dan bagaimana kandungannya. Namun tetap saja dalam urusan muamalah hukum asalnya adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Al-aslu fil asya'i al-ibahatu wal hillu hatta yarida dalilu ala tahrimihi. Segala urusan, hukum asal dalam segala urusan dunia adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Boleh dan halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Demikian. Hanya saja perlu kita ketahui, jual beli emas termasuk adalah salah satu jual beli barang ribawi, yaitu menjual emas dengan alat tukar yang lain. Maka ini merupakan salah satu jual beli barang-barang ribawi yang tidak sejenis namun masih dalam satu kategori.
Yang dipersyaratkan adalah kontan, yadan biyadin, yaitu kontan serah terimanya. Penjual emas memberikan emas, pembeli emas menyerahkan pembayarannya. Kontan. Nabi SAW bersabda, wa idza ikhtalafat hadhihi al-asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Hadis riwayat Muslim. Apabila berbeda jenis-jenis ini, namun masih dalam satu kategori, maka juallah sekehendak kalian, asalkan kontan, ya, serah terimanya kontan, ya, demikian. Dan jangan khawatir sesungguhnya tertinggal dengan hal seperti ini, karena sesungguhnya hal ini masih ada solusi. Yang terlarang, yang dilarang oleh Nabi SAW adalah, ya, tidak kontannya, karena itu jatuh kepada riba nasi'ah. Namun apabila kontan, maka silakan lakukan, ya. Bagaimana caranya agar dia kontan? Maka ada dua cara. Yang pertama adalah pihak penjual, dalam hal ini penjual emas, itu menunjuk, ya, wakilnya untuk menyerahkan emas tersebut kepada pembeli. Dan tidak ada transaksi jual beli sebelumnya, sampai sang penjual emas tersebut menunjuk salah satu wakilnya agar bisa menyerahkan langsung kepada sang pembeli. Demikian. Seperti contohnya jasa kurir. Jadi cara yang pertama ini adalah cara di mana pihak penjual emas menunjuk wakilnya, lalu wakilnya tersebut yang menyerahkan kepada pihak pembeli yang sebelumnya tidak ada transaksi kecuali hanya sekedar pesan saja. Nah, ketika sang wakil dari penjual emas tersebut bisa diwakili oleh kurir atau yang lainnya, maka bertemu dengan pembeli emas yang jasa kurir tersebut atau sang wakil dari penjual emas tersebut membawa emasnya. Kemudian terjadi serah terima emas tersebut langsung kepada sang pembeli emas dari wakil yang ditunjuk oleh penjual emas. Adapun pembayarannya harus kontan. Bisa dengan dua cara. Salah satu dari dua cara berikut ini. Yang pertama, menyerahkan uang tersebut langsung kepada sang wakil yang ditunjuk oleh penjual emas, apakah itu jasa kurir ataupun yang lainnya. Cara kedua adalah bisa dengan cara mentransfer, dengan syarat adalah memastikan suksesnya transfer tersebut kepada penjual emas ke rekening, masuk ke rekening penjual emas, sementara wakilnya, apakah itu jasa kurir ataupun yang lainnya, itu masih ada di tempat, ya. Nah, ketika sukses atau berhasil transfer tersebut dari rekening pembeli emas kepada penjual emas, maka barulah terjadi, ya, perpisahan, ya, majelis. Apakah jasa kurir baru bisa berangkat atau yang mewakilinya, ya, atau wakil dari sang penjual emas atau sang pembeli emas yang meninggalkan mereka. Demikian, seperti itu. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah pihak
pembeli emas yang menunjuk wakil. Pihak pembeli emas yang menunjuk wakilnya. Lalu datang ke penjual emas. Datang ke penjual emas. Lalu terjadi serah terima emas langsung, ya, dari penjual emas kepada wakil yang ditunjuk oleh pembeli emas. Masih dalam kondisi atau masih dalam majelis akad seperti itu, maka pembayaran itu bisa dilakukan dengan salah satu dari dua cara berikut ini, yaitu pertama adalah bisa sang wakil dari pembeli emas tersebut yang kontan membayarinya, apakah itu didapatkan karena ya, ada kiriman uang dari sang pembeli emas atau ya dari uangnya sendiri yang ya menalangi terlebih dahulu. Atau dengan cara yang kedua, ya, dalam kondisi masih di majelis akad seperti ini, di mana sang wakil dari pembeli emas tersebut masih ada ya di tempat penjual emas, maka diberi kabar kepada sang pembeli emas bahwasanya transfer bisa dilakukan. Maka cara yang kedua adalah transfer dari pembeli emas, rekening pembeli emas kepada rekening penjual emas. Dan bila telah dipastikan sukses terkirim, ya berhasil ya terkirim, maka bisa ditinggalkan majelis akad tersebut dengan membawa emas, dilakukan oleh wakil dari pembeli emas. Demikian, seperti itu. Ini ya insyaallah taala cara ya yang bisa dilakukan sebagai solusinya, demikian. Adapun apabila terjadi transfer sebelum ada serah terima, baik itu serah terima kepada wakil ya dari wakil, baik itu wakil dari penjual emas atau pembeli emas, ya, transfer dilakukan, transfer uang dilakukan, kemudian belum ada serah terima emas tersebut. Transfer tentunya transfer ini akan langsung kontan, ya ini berhasil terkirim. Kemudian emas ini belum diserah terimakan kepada pembeli emas, baik itu lewat wakilnya atau dari wakil penjual emas kepada pembeli emas, belum ada serah terima langsung, maka di sini jatuh kepada ya riba nasiah, dan ini terlarang, demikian ya. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan yang belum terjawab, yaitu emas digantikan dengan kurma. Baik ya, apabila terjadi jual beli kurma dengan emas atau pertukaran emas dengan kurma, maka di sini tidak perlu ya dipersyaratkan adanya kesamaan, demikian pula serah terima kontan. Karena emas dengan kurma adalah keduanya berbeda dari sisi jenis, demikian pula berbeda dari sisi kategori. Emas termasuk ya alat tukar, sementara kurma itu adalah bahan makanan, sehingga tidak ada potensi untuk terjadi riba.
apabila ada penundaan dalam serah terimanya. Demikian ya. Jadi tidak ada syarat untuk kontan dalam jual beli atau pertukaran emas dengan kurma tersebut. Tapi ingat, ini harus benar-benar ya pertukaran emas dengan kurma ya. Seperti itu ya. Wallahu taala a'lam. Baik, berikutnya ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz, bagaimana hukumnya seorang istri yang kerja sebagai TKW atas izin suami, apakah hartanya halal dan bisa berkah? Karena selama istri bekerja telah meninggalkan sholat 5 waktu karena majikannya kafir. Mohon pencerahannya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara kehinaan yang dilakukan oleh seorang wanita terhadap dirinya adalah dia bekerja mencari nafkah untuk keluarganya sementara ia masih memiliki suami yang bisa menafkahinya. Ini merupakan kehinaan bagi wanita tersebut. Bahkan dia menghinakan dirinya. Lebih-lebih ditambah lagi apabila dia melakukan dosa-dosa seperti berangkat safar tanpa mahram. Ini dosa berikutnya. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tusafiril mar'atu illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh safar wanita tersebut kecuali bersama dengan mahramnya. Kalau tidak ada mahram maka suaminya, demikian. Nah, ini sebuah dosa. Ditambah lagi, dan ini yang parah ketimbang dosa yang ada, yang barangkali yang dilakukan oleh wanita ini, kecuali kesyirikan dan kekufuran, yaitu meninggalkan sholat 5 waktu. Ini dosa besar, yang lebih besar ketimbang zina, yang lebih besar ketimbang membunuh jiwa, yang lebih besar dosanya ketimbang minum minuman keras, bahkan lebih besar ketimbang dia menjual dirinya sendiri, wanita ini ya. Dosa meninggalkan sholat ini dosa kekufuran. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum tarkus salah. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafara. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang menjadi pembeda antara kita orang Islam dengan mereka, itu orang kafir, adalah salat. Maka siapa saja meninggalkannya maka sungguh dia telah melakukan kekufuran. Demikian. Itu kufur, ya. Maka jangan tinggalkan sholat, ya. Kecuali memang ada udurnya, seperti haid, nifas, dan seterusnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Suami yang memberikan izin kepada istri seperti ini, dia berdosa, bahkan dia menanggung dosa. Selama istrinya di sana, dengan izinnya dia berdosa, menanggung dosa istrinya. Tidak layak seorang suami demikian. Bahkan suami seperti ini adalah suami dayus, yang membiarkan istrinya melakukan dosa bahkan atas izinnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan kalian kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Baik, seorang suami menanggung dosa istrinya, membiarkan istrinya bekerja
bahkan diberi izin untuk bekerja di luar negeri, yang akibatnya adalah sang istri tersebut berangkat tanpa mahram. Kemudian di sana karena bekerja di tempat orang kafir sehingga tidak bisa sholat, maka dengan itu pula dia berdosa. Dan akan terhenti dosanya apabila dia memberikan nasihat kepada istri untuk kembali, sembari dia perintahkan istri untuk sholat, senantiasa sholat. Dia perintahkan itu lewat media telekomunikasi, ya, media telekomunikasi seperti contohnya media sosial, ya, telepon, video call atau semisalnya demikian, ya. Apabila dia tidak, ya, menasihati istri dan tidak memerintahkan istri untuk kembali, maka dia berdosa. Bagaimana dengan uang yang didapatkan dari gajinya jika pekerjaan adalah pekerjaan yang halal, seperti contohnya pekerjaan rumah tangga, seperti contohnya pekerja di perusahaan yang ini hukum asalnya halal, bukan meracik minuman keras atau perusahaan rokok, tapi katakan perusahaan-perusahaan yang sifatnya boleh-boleh saja seperti elektronik dan yang semisalnya, maka pekerjaan ini pekerjaan yang halal, ya. Kemudian hasilnya pun halal insyaallah taala. Ya, demikian. Adapun izin dari sang suami untuk istrinya yang berangkat sendiri tanpa mahramnya, maka ini dosa yang harus ditanggung oleh suami pula. Demikian. Begitu juga dosa-dosa meninggalkan sholatnya, karena izin itu, ya, mengharuskan dia jatuh kepada meninggalkan sholat karena orang kafir, ya, tempat kerjanya dimiliki oleh orang kafir, demikian. Maka bagaimana solusinya? Solusinya perintahkan istri untuk segera kembali pulang. Jadilah suami yang saleh bagi istri dan anak-anaknya, bekerja, ya, dengan sekuat tenaga mencari rezeki yang halal insyaallah taala, ya. Dengan cara demikian seorang suami akan terhormat di sisi istrinya, anaknya, keluarganya, bahkan akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ajarkan anak dan istrinya untuk taat kepada Allah, demikian, ya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, seseorang bercerai dengan suaminya, seorang istri bercerai dengan suaminya dan dia tidak menikah lagi. Jika masuk surga apakah mempunyai pasangan lagi kah Ustadz? Syukran, barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara nikmat-nikmat surga adalah nikmat pasangan hidup. Seseorang muslim apabila dia masuk surga, maka dia akan dipasangkan dengan pasangannya selama di dunia apabila pasangan tersebut juga masuk ke dalam surga, insyaallah ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga-surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang soleh dari kalangan orang tua mereka, pasangan-pasangan hidup mereka, dan anak-anak turunan mereka. Lihat, ini menunjukkan bahwasanya pasangan hidup mereka akan bersama dengan mereka kelak, suami atau istri. Apabila bercerai,
lalu wafat dalam kondisi tidak memiliki suami, maka insya Allah Ta'ala jika dia membutuhkan pasangan, maka dia akan dipasangkan dengan, bisa jadi adalah suaminya yang juga masuk surga bersamanya walaupun mantan sebelumnya, dinikahkan oleh Allah dengannya. Atau bisa jadi adalah dengan laki-laki lain dari laki-laki dunia yang masuk surga yang juga tidak memiliki pasangan ketika wafatnya, demikian. Atau tidak memiliki pasangan ketika di surga, dari pasangan wanita surga, demikian ya. Walaupun kita katakan bahwasanya setiap laki-laki dunia yang masuk surga akan dipasangkan dengan bidadari surga, minimalnya 2, sebagaimana dalam hadis yang sahih. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun wanita, apabila dia membutuhkan ya pasangan hidupnya, dan itu merupakan nikmat, salah satu nikmat di surga, maka Allah akan pasangkan dia dengan laki-laki penghuni surga dari laki-laki dunia, demikian ya, seperti itu. Apakah bisa jadi mantan suaminya yang juga masuk surga atau laki-laki lain ya, wallahu taala a'lam. Wafik barakallah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan, demikian pula jawaban untuk pertanyaan dari pertanyaan-pertanyaan telah masuk. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah. Kekurangan serta kesalahan dan kekeliruan itu datang dari saya pribadi, demikian syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Seperti biasa sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita motivasi kaum muslimin seluruhnya untuk berdonasi membebaskan lahan Masjid Al-Muwahhidin, miliki aset akhirat yang minimal pahalanya adalah 700 kali lipatnya, untuk berdonasi membebaskan lahan Masjid Al-Muwahhidin ini. Kekurangan dana yang dibutuhkan adalah 3,7 miliar sekian rupiah. Silahkan salurkan dana Anda yang kelak akan menjadi aset akhirat Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Kita ulangi, silahkan kirimkan harta Anda yang akan menjadi aset akhirat bagi Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.